Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Salam penuh kasih dan sukacita. Kami sangat senang bisa bersekutu kembali bersama-sama dengan saudara semuanya, dan kami selalu membawa saudara-saudara dalam doa syafaat kami. Kiranya hidup saudara senantiasa baik dan tangan Tuhan menyertai serta memberkati saudara dan keluarga. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang Maha Kudus, terima kasih ya Bapa untuk hari yang telah Engkau berikan bagi kami dan segala berkat yang telah Engkau sediakan. Kami bersyukur untuk kesehatan tubuh kami dan orang-orang terkasih yang masih ada di sekitar kami. Ya Bapa, saat ini kami mau masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah apa yang kami dengarkan, sehingga menjadi berkat yang menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai saat teduh ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ada orang-orang yang hidupnya selalu berdasarkan apa yang disukai dan tidak disukai orang lain terhadap dirinya. Dengan kata lain, mereka hidup dari penerimaan orang lain. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan membahas mengapa hal itu sangat berbahaya. Mari kita membaca sebuah ayat Alkitab dari Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Banyak orang hidup berdasarkan penerimaan dari orang lain. Salah satu hal yang berkontribusi sebagai penyebabnya adalah pengajaran orang tua kepada anak-anaknya di waktu mereka masih kecil. Anak-anak diajarkan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan orang tuanya, meskipun hal itu terkadang bukanlah sesuatu yang disukai oleh anak tersebut. Contohnya saja, banyak anak kecil yang disuruh mengikuti bermacam-macam les keterampilan, padahal itu bukanlah keinginannya. Anak-anak dengan cepat belajar untuk mengikuti kemauan orang tuanya demi menyenangkan mereka, dan hal ini berlanjut sampai mereka dewasa. Bahaya dari hidup yang berusaha menyenangkan orang lain adalah orang itu akan kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Identitasnya dibentuk berdasarkan apa yang disukai dan tidak disukai orang-orang dari dirinya. Kehidupan yang dijalani berdasarkan penerimaan orang lain terhadap dirinya adalah sebuah kehidupan tanpa kebahagiaan. Hubungan yang baik dengan sesama adalah hal yang memang harus kita lakukan, tetapi bukan berarti bahwa kita harus selalu mengikuti kemauan orang lain. Sebuah kisah tentang Yonatan, anak Raja Saul, adalah sebuah contoh yang baik mengenai hal ini. Yonatan, anak Raja Saul, bersahabat dengan Daud dan mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Akan tetapi Raja Saul iri kepada Daud dan bermaksud membunuh Daud. Sampai suatu hari Daud tidak hadir dalam perjamuan makan yang diadakan oleh Raja Saul, dan inilah yang terjadi. 1 Samuel 20 ayat 27-34. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota,
dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Raja Saul menyuruh Yonatan untuk menyuruh orang memanggil dan membawa Daud untuk dibunuh. Tetapi Yonatan menolak keinginan Raja Saul, sehingga Raja Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Akan tetapi Yonatan tetap tidak mau melakukan apa yang menjadi keinginan Raja Saul, meskipun Raja Saul adalah ayahnya sendiri. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa bukan berarti kita harus selalu menolak, tidak mau mengikuti keinginan orang lain, karena apabila keinginan orang lain itu memang benar-benar hal yang baik untuk kita, maka kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan hal itu. Tetapi apabila orang memaksakan kehendaknya kepada kita berupa hal-hal yang tidak baik atau tidak kita sukai, apalagi yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka janganlah mengikuti hal itu. Kita harus hidup berdasarkan identitas kita sebagai anak-anak Allah dan berdasarkan standar firman Tuhan. Kita tidak perlu mencari kesukaan manusia untuk menyenangkan mereka dan membuat kita diterima oleh mereka. Sebaliknya, kita harus mencari kesukaan Allah dan perkenanan Allah. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Nah, sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan dalam waktu saat teduh kita hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pengajaran firman-Mu yang baru saja kami terima. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang teguh, tidak tergoncangkan dengan keinginan untuk mencari kesukaan manusia demi memperoleh penerimaan dari mereka. Ajarilah kami untuk selalu memegang teguh kebenaran-Mu yang Engkau ajarkan melalui firman-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa mencari kesukaan-Mu saja. Ya Bapa, saat ini kami sudah selesai bersaat teduh dan akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah segala sesuatu yang akan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.